warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil sekali dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi metabolisme normal dari tubuh. Ingat ya, sangat kecil, jadi nggak usah terlalu banyak. Karena percuma, karena akan dibuang kembali melalui urin. Berasal dari makanan atau dari tubuh kita sendiri. Penyebab kekurangan vitamin pertama adalah makanan kurang mengandung vitamin, adanya gangguan pencernaan sehingga penyerapan akan vitamin berkurang. Kebutuhan akan vitamin meningkat, misalnya kalau sedang sakit atau sedang memerlukan banyak vitamin karena banyak kegiatan, itu harus membutuhkan lebih dari biasanya kadar vitaminnya. Penggolongan vitamin dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B, C, ya, dan yang larut dalam lemak vitamin A, D, E, K, atau disingkat biasanya lebih mudahnya adalah AD. Oke. Beberapa jenis vitamin dan penggunaannya, ya, pertama adalah vitamin B. Vitamin B kompleks bersumber sama sehingga kekurangan salah satu anggota kelompok vitamin ini biasanya juga disertai defisiensi seluruh kompleks vitamin ini. Misalnya tiamin mempunyai nama lain adalah vitamin B1, berasal dari kulit beras, ginjal, hati, ragi, sayuran, dan kacang-kacangan. Untuk metabolisme karbohidrat dapat menyebabkan anoreksia, obstipasi, kejang, otot, kesemutan, ya, bila kekurangan vitamin ini, atau lebih banyak, ya, atau misalnya untuk penyakit beri-beri atau pembengkakan di area kaki dengan polineuritis dan gangguan jantung. Dalam dosis tinggi sebagai vitamin neurotropik, ya, biasanya untuk masalah dari saraf-saraf tangan, kaki, ya, yang sering kecapean gitu atau sering kesemutan. Yang kedua adalah riboflavin, nama lainnya adalah vitamin B2, berasal dari telur, susu, hati, kulit beras, dan sayuran. Kekurangan vitamin B ini dapat menyebabkan sakit tenggorokan, radang pada sudut mulut, radang lidah, kelainan mata, dan gejala afotaminosis lainnya. Beberapa jenis vitamin dan penggunaannya. Untuk vitamin B6 adalah berasal dari daging, hati, ginjal, padi-padian, dan kacang-kacangan sayuran. Ada 3 bentuk vitamin, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Kekurangan vitamin ini menyebabkan gangguan kulit, gangguan pencernaan, gangguan selaput lendir dan lidah, radang saraf, dan pembentukan sel-sel darah merah. Kegunaan lainnya adalah sebagai untuk melawan rasa mual pada anti hamil dan kehamilan. Biasanya dikombinasikan dengan pil atau obat-obat vitamin kehamilan, ya, suplemen kehamilan, gunanya untuk mencegah atau melawan mual muntah pada khususnya trimester pertama. Jenis vitamin B lainnya adalah nikotinamida, ya, sama, ya, ini berasal dari sayuran, daging, ikan, padi, dan daun, atau sinonimnya dari nikotinamida ini adalah vitamin B6, ya. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan penyakit pellagra, ya, dengan gejala kulit menjadi hitam, gangguan lambung, dan usus, ya. Jadi penyebab utama adalah penyakit pellagra untuk B3 atau nikotinamida. Asam pentotenat terdapat dalam semua jaringan tubuh dan semua macam makanan dan dapat diproduksi oleh flora usus. Merupakan koenzim yang penting dalam metabolisme. Beberapa jenis vitamin lainnya adalah asam folat. Nama lainnya adalah vitamin B11. Terdapat dalam sayuran, ragi, ikan, kacang-kacangan. Dalam
penting pembentukan eritrosit pada sel darah merah. Kekurangannya dapat menyebabkan anemia megaloblaster. Selanjutnya adalah vitamin B12 berasal dari daging, hati, telur. Vitamin ini timbul dalam hati, berperan penting dalam pembentukan eritrosit, dan kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan anemia megaloblaster. Vitamin C berasal dari sayuran dan buah, berperan penting dalam pengikat dalam tulang dan tulang rawan sehingga kapiler dan antar sel yang penting bagi saling terikat dengan jaringan lainnya. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan sariawan, gigi mudah lepas, luka yang sukar sembuh, dan mudah terjadinya pendarahan. Vitamin C juga mempertinggi daya tahan tubuh terhadap kuman, antilipemika, dan mempercepat sembuhnya luka. Jadi sangat banyak sekali kegunaan dari vitamin C ini ya, terutama dalam masa pandemi sekarang ini dapat menambah imun tubuh biar tidak gampang sakit, atau dengan wabah yang sekarang ini beredar ya, virus corona ini. Vitamin A, retinol nama lainnya, atau aksylopyritol, berasal dari sayuran sebagai provitamin, karotin, dan karotinoid yang dalam usus dirubah menjadi vitamin A. Vitamin A sendiri terdapat dalam susu, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Ya, terkenal dengan buah yang banyak atau sayur yang banyak mengandung karotin ini adalah wortel. Fungsi vitamin A itu pertama adalah menjaga keutuhan jaringan epitel dalam mukosa seluruh tubuh, ya, merangsang sintesa RNA, glukoprotein, dan kortikosteroid, pembentukan rodopsin, suatu pigmen fotosensitif yang dibutuhkan retina untuk dapat melihat pada keadaan gelap. Ya, kekurangan vitamin ini menimbulkan rasa rabun senja, kornea mata mengering dan mengeras, dan atrofia mukosa, dan menghambat pertumbuhan anak. Ya, dari sini kita menyimpulkan bahwa hampir semua vitamin mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, walaupun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, vitamin yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin D, kalsiferol atau ergokalsiferol ya, berasal dari sayuran dan ragi dalam tubuh, yakni di bawah kulit oleh pengaruh sinar UV. Makanya kenapa kita harus sekali-kali kita berjemur dengan cahaya matahari. Vitamin D ini adalah mengatur metabolisme kalsium dan fosfor bersama-sama hormon tiroid, hormon parateroid. Defisiensinya menimbulkan penyakit rakitis atau tulang mudah bengkok. Ya, jangan lupa selain minum susu, untuk menambah kekuatan tulang kita harus berjemur dalam matahari. Oke. Selanjutnya vitamin E ya, ada 4 macam ya. Pertama adalah tocopherol. 4 macam tocopherol yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Berasal dari minyak nabati, minyak jagung, kedelai, ragi, hati, kuning telur, sayuran. Sementara ini gejala kekurangannya pada orang dewasa belum dikenal ya. Digunakan sebagai pengobatan gangguan jantung, artrosis, neuralgia, hyperkolesterolemia, dan penyakit kulit, dan sebagai anti keguguran dan obat kemandulan ya. Jadi untuk para wanita atau pria yang mungkin sulit punya anak, biasanya dokter akan memberikan terapi vitamin E ini dalam dosis tinggi untuk meningkatkan fertilitas atau mengobati kemandulan. Atau untuk para wanita biasanya suka dipakai untuk kesehatan kulit ya, kulitnya menjadi halus, lembut ya, itu. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ke vitamin K. Vitamin K disebut dengan phytomenadion, terdapat dalam sayuran hijau ya, dihasilkan oleh flora usus untuk penyerapannya dari usus memerlukan asam empedu. Vitamin K menadion yang K3 ini dan K4 merupakan zat sintetis